Om Swastiastu. Pemirsa, seluruh sektor pariwisata yang ada di Bali mulai berangsur pulih pasca pandemi COVID-19 usai. Salah satu sektor usaha yang mengalami pemulihan cepat adalah bisnis villa yang memiliki tingkat hunian dan harga yang cukup stabil. Namun ada banyak hal yang perlu diketahui tentang villa yang ada di Bali, yang termasuk sebagai usaha akomodasi dengan kategori UMK ini. Ya, problematika villa-villa di Bali. Kita bahas di Talkshow Merah Putih kali ini bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Putu Gede Hendrawan. Beliau adalah Ketua Bali Villa Association BVA 2021-2026. Om Swastiastu, Pak Hendra. Sehat selalu? Baik. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. Panudiada Kun MMAP. Beliau adalah Konsul Kehormatan Malaysia di Bali. Om Swastiastu, Pak Kun. Sehat selalu ya. Dan paling di ujung, siapa yang tidak kenal beliau adalah senior saya dulu, walaupun ketika beliau masih ada di Bali TV, saya belum masuk. Niki ada Bapak Wayan Puspanegara, beliau adalah Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali. Om Swastiastu, Pak Puspa, sehat selalu ya. Sehat-sehat Bapak-Bapak nih. Kita berbicara tentang villa-villa yang ada di Bali. Banyak sekali problematika ternyata kalau kita melihat villa-villa yang ada di Bali ini sendiri. Tapi saya ke Pak Hendra dulu, Hendrawan selaku Ketua Bali Villa Association. Sebenarnya ada berapa banyak sih Pak jumlah villa di Bali ini sendiri khususnya saat ini? Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi untuk menanggapi pertanyaan tadi Niko, berapa sih jumlah villa yang ada di Bali memiliki. Yeah. Jujur saja kita in detail tidak bisa mendata secara in detail Pak. Karena satu tidak semua unit villa atau usaha villa Niko masuk atau menjadi membernya kita. Terus yang kedua ini yang masih kita dekati. Boleh enggak kalau kita ingin mengetahui detail berapa sih jumlah unit villa yang atau usaha villa yang ada di Bali ini? Hanya satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu kalau bisa diizinkan adalah membuka database dari OSS tersebut. Karena pengajuan atau apply NIB itu untuk KBLI Villa itu tentu melalui SS. Dan di situ mungkin ada database-nya. Kalau memang bisa dimohonkan di sana, mungkin kita bisa membukanya di sana in detailnya. Kalau dari payung atau naungan dari BVA sendiri? Ada datanya? BVA kita sendiri itu kita hanya mendata yang menjadi membernya kita. Mungkin ya kalau kita bisa memperkirakan ini sudah ribuan Pak ya. Sudah ribuan di Bali ini. Kalau bisa kita perkirakan. Mungkin ya 3.000 ya, mungkin lebih more ya Pak Yan ya. Saya rasa. Cuman in detailnya berapa biar kita tidak salah update data atau bicara masalah data. Saya rasa ini saya sudah sempat bicarakan juga ke pemerintahan, ke Dinas Pariwisata. Boleh enggak kita mengetahui itu biar kita tahu detailnya villa usaha villa yang sudah apply melalui SS dengan terbit NIB-nya itu tentu KBLI-nya pasti mereka akan villa. Di sana bisa kita ketahui berapa sebenarnya total jumlah villa yang sudah memiliki nomor induk berusaha di Pulau Bali ini. Itu baik. OSS itu juga mempengaruhi seperti itu? Sangat mempengaruhi. Karena sekarang ini kan nomor induk berusaha memang harus apply melalui OSS Pak. Dan di sana KBLI yang dimintakan tentu sudah diarahkan. Kalau umpamanya usaha villa ya di sana ada KBLI-nya gitu. Ya di sana bisa kita ketahui. Jika dimungkinkan dan jika peraturan memungkinkan, kita mohonkan melalui database tersebut kita ketahui sudah detailnya. Yang berapa. Nah itu yang sudah terregister nomor induk berusaha. Seperti itu. Baik. Nah ini mungkin masyarakat juga belum begitu paham sebenarnya apa itu yang disebut dengan sistem OSS sehingga mempermudah masyarakat atau pihak-pihak memiliki villa di Bali ini sendiri. Online system submitted ini juga sudah, saya rasa sudah familiar ya, sudah disosialisasikan bagaimana sebuah usaha dalam melakukan perizinan atau apply perizinannya melalui sistem ini yang bisa dilakukan yang mempercepat, mempermudah dan tentunya terutama untuk nomor induk perusahaannya ini tidak disulitkan ya dalam hal ini. Hanya saja banyak dampak-dampaknya tentunya. Ada dampaknya karena kemudahan berinvestasi seperti ini melalui kemudahan pengurusan perizinan ini seperti ini. Jadi ini adalah sebuah sistem yang bisa dilakukan atau bisa di-apply melalui online yang sudah disediakan. Jadi tidak
tidak membuat kesulitan bagi calon pengusaha atau investor untuk melakukan usahanya, terutama apply perizinannya. Iya. Yang sekarang dimulai dengan nomor induk berusaha tersebut. Ya, seperti yang Pak Hendra sampaikan ini, dampaknya apa yang akan ditimbulkan nantinya dengan OSS ini sendiri? Ya tentu saja yang namanya kemudahan itu tentu pasti ada dampak Pak ya. Dan dampaknya itu ya tentu dampaknya secara negatif dan positif. Ya. Secara positif dalam kepengurusan administrasi perizinan tentu itu dimudahkan. Itu dimudahkan untuk memulai administrasi perizinan. Tapi dampak daripada sosial lingkungan, sosial masyarakat, namanya kemudahan, mudah untuk berinvestasi yang tidak seperti dahulu ya. Jadi kalau umpamanya pengurusan izinnya tentu ada jenjang-jenjangnya. Ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh atau yang harus dilakukan seperti penyanding dan segala macam. Sekarang pun ini tidak ada, dihilangkan. Jadi ya kemudahan-kemudahan tentu berdampak kepada tergerusnya atau eksploitasi lingkungan ini sangat pesat terjadi Pak. Itu hanya ini yang saya rasa sekarang ini terjadi seperti itu. Ya. Kalau kita prosentasekan, ini dampak positifnya lebih banyakkah atau dampak negatifnya yang kita rasakan saat ini? Kalau dari sisi investor tentu mereka ada kelompok-kelompok. Kelompok investor ya kita ketahui seberapa sih banyak investor atau investasi yang masuk ke sini. Sedangkan dampak luasnya yaitu masyarakat, Pak. Masyarakat, lingkungan. Nah, kalau lingkungan tereksploitasi tentu masyarakat yang kena dampaknya, kan seperti itu. Ya seperti bencana, banjir, karena peresapan sudah mulai menurun. Lahan-lahan untuk peresapan sudah mulai menurun yang dulunya ada di sawah, kan gitu ya. Jadi ini sudah berubah atau alih fungsi karena terjadinya investasi yang cukup besar ini. Jadi saya rasa dampaknya ya tentu di lingkungan masyarakat ini yang harus kita pikirkan. Baik. Saya ke Pak Kun. Pak Kun, kita berbicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra ini sendiri dengan OSS, Online Single Submission ini sendiri juga mempengaruhi terhadap keberadaan villa-villa yang ada di Bali ini sendiri. Kebijakan pemerintah dengan OSS ini menurut Pak Kun seperti apa? Ini sebenarnya kan kemudahan. Kenapa? Di Indonesia itu cari izin aja ngemis. Jadi idenya dulu, ini yang ngomong positif dulu, OSS itu untuk mempermudah pengusaha untuk berusaha. Ini tinggal pemerintah turun tangan aja. Dikasih izin, kasih nomor pokok pajak, dan turun ke lapangan. 10% PAR itu milik Pemda Kabupaten Kota. Nah, kita bersyukur untuk data itu sebetulnya tenaga ada kalau mau. Ada asosiasi wilayahnya sudah. Ini kita bersyukur izin dipermudah. Karena di Indonesia itu jumlah pengusahanya baru 2%. Dari seluruh penduduk yang 270 juta itu. Di Bali ada 5 juta penduduk. Berapa sih pengusaha itu? Sebetulnya itu kan pertama pengusaha itu satu. Pro growth. Pro pertumbuhan. Pro buka lapangan kerja, ngentaskan kemiskinan. Dan bayar pajak. Kalau pajak nggak ditarik, ya kita hanya sampahnya doang, macet tiap hari, ya misalnya tiap hari macet, sampah di mana-mana, turis berkelahi, pengusaha berkelahi, kena penataan nggak jelas. Sampai asosiasi pun nggak tahu berapa jumlah wilayah yang ada. Wilayah itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu rumah yang sangat mewah. Puri-puri di Bali kan mewah-mewah, ya kan? Ini kadang-kadang wilayah itu rumah biasa, dibilang villa. Ini hanya untuk marketing. Ya marketing kalau bilang villa, wow. Memang ada yang murah, yang villa 300.000 juga ada, yang villa harganya 15 juta juga ada, kan begitu sebetulnya. Jadi ini kalau lihat positifnya dulu. Nah, persaingan tadi, karena masuk asosiasi itu tidak diharuskan Pak. Tidak harus, Asita sama, Kadin sama, Apindo sama, PHRI sama, kalau dulu zaman Orde Baru, sebelum nyari izin, perusahaan itu harus masuk asosiasi dulu. Misalnya PHRI, daftar dulu ke PHRI. Saya Hotel Diana misalnya. Daftar dulu, baru proses izin. Nah itu begitu. Jadi ini ada kelemahan juga di law enforcement, pengawasan. Lemah kita di situ sebetulnya. Ini kan ribut-ribut. Makanya saya mau bilang, no tax, no service. Ini aku mau didik para masyarakat dan pengusaha yang ada di Bali. Tidak ada pajak, tidak ada pelayanan. Jalan bagus, oke, karena ada duit untuk bangun. Jalan jelek, karena nggak ada uang. Sampah di mana-mana, mungkin nggak ada uang.
atau goodwill dari pemerintah, nggak ada. Makanya kelemahan di Bali sekarang kan hanya dua aja, sampah dan kemacetan. Nah bagaimana? Harusnya udah bersyukur. Banyak pengusaha ini yang banyak juga orang luar ini Pak ya, tidak hanya Bali doang. Datang ke Bali bangun villa, termasuk orang bule-bule, banyak itu. Kadang-kadang satu orang tuh ada bule satu ngelola 100 villa. Ada satu villa dikelola, 2 villa dikelola, 5 dikontrak dia, kontrak tahunan, bayarnya bulanan. Ini yang terjadi. Ya, hotel kecil dikontrak bule, orang asing, karena dia marketingnya pinter. Ini pun mulai konflik di bawah. Karena bule itu bisa jual 1 juta atau 2 juta, kita jualnya 500 ribu. Mungkin per hari gitu ya. Karena dia menang di pemasaran, menang di koneksi. Sama, di rental mobil juga sama. Nah ekspor juga sama. Ekspor tuh buying agent tapi nggak sebanyak dulu. Tahun 80-an buying agent tuh banyak. Beli apa, baju-baju di mana, beli handicraft di mana, kirim gitu. Nah memang wilayah ini ya saya mau bilang, saya mau lihatnya banyak positifnya Pak. Ini kan working place terbuka. Jadi tenaga kerja syukur-syukur tenaga lokal. Karena orang Bali ini yang banyak jebolan STP itu ke luar negeri. Hampir 30.000 orang Bali kerja di kapal pesiar. Nah, ada juga yang ke Turki sebagai spa, ke Maldives. Kan lebih baik kalau kerja di dalam negeri. Cuman di dalam negeri ini di Bali gajinya UMP kan gitu kan, masalahnya kan itu. Kalau di kapal pesiar mungkin 2.000, $1.500, 1.000, tapi 10 bulan nggak ketemu istri, nggak ketemu suami, kan begitu masalahnya. Jadi ini bagaimana nanti pemerintah, Indian itu pengawasan, asosiasi dengan pemerintah bagaimana. Kalau sekarang saya pilih aja, Despenda Badung, kalau di Badung, Despenda Gianyar, Despenda Denpasar, turun dengan asosiasi villa, mendata kalau perlu. Ini kampus Udayana, jurusan pariwisata bisa diajak turun ke lapangan, mendata lewat klien dinasnya, lewat Pak Lurahnya dan sebagainya. Terima kasih. Baik, intinya adalah pengawasan yang diperlukan di sini. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana problema villa-villa yang ada di Bali. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Kali ini kita membahas tentang problema villa yang ada di Bali, tentunya masih bersama 3 narasumber saya. Saya ke Pak Puspa Negaraengki sendiri. Pak Puspa, kalau kita berbicara apa yang disampaikan oleh Pak Hendra atau Pak Kun ini sendiri, ternyata ada hal yang kita garis bawahi, ada positifnya, ada negatifnya dengan OSS ini sendiri. Tetapi kita melihat fenomena yang terjadi, banyak juga WNA yang memiliki bisnis villa di Bali. Ini menurut Anda seperti apa Pak? Pertanyaannya bagus dan memang ini menjadi fenomena unik sebenarnya sekarang kita di Bali. Kalau kita melihat data BPS gitu ya, kita jadi bersumber data dulu. Tadi Pak Ketua Bali Villa kan anggotanya mungkin paham gitu ya. Di luar anggota ini kita lihat dari data Biro Pusat Statistik Provinsi Bali, total jumlah villa yang ada di Bali itu berjumlah 5.411. Itu angka yang terdata. Mungkin di luar itu jumlahnya triple yang tidak terdata. Jadi karena persoalan-persoalan perizinan dan seterusnya. Fenomena ini memang untuk Bali adalah fenomena yang sangat unik. Karena ada pergeseran sektor akomodasi dari hotel konvensional ke villa. Bahkan villa ini juga bermetamorfose sebenarnya. Ada yang menjadi villa tel, ada yang menjadi kondo villa. Jadi ini apa barangnya gitu ya. Ini di lapangan karena kan kebutuhan akan akomodasi ini sangat dipengaruhi oleh pasar pariwisata akomodasi dunia gitu. Nah, sehingga dia di sini bermetamorfose. Nah, jadi sekarang dalam perkembangan kekinian banyak kita sering mendengar istilah villa bodong. Kita sering juga mendengar villa mewah gitu ya. Tadi Pak Kun kan sudah menyampaikan villa itu diasosiasikan dengan akomodasi yang mewah gitu. Tapi masih ada yang mengatakan ada villa deluxe gitu ya. Perkembangan pembangunan villa di kawasan Bali Selatan khususnya ini sangat masif. Dan bergerak seperti deret ukur. Ya, dan jadi dia bertumbuh sedemikian rupa sehingga kita sebagai pelaku sekaligus di dalamnya, maksudnya pelaku pariwisata gitu ya, menyayangkan sebenarnya dengan kondisi terjadinya fenomena yang satu ini. Fenomena apa itu? Pertama adalah fenomena laju alih fungsi lahan yang luar biasa sebagai akibat pertumbuhan villa di kawasan-kawasan yang kita kenal kawasan itu adalah LSD. LSD itu adalah lahan sawah dilindungi. Karena setiap kabupaten kota dia kan sudah memiliki rencana detail tata ruangnya masing-masing.
persoalannya ada di situ. Tadi Pak Kun juga sudah mengatakan di pengawasan. Sebenarnya fungsi pengawasan dari pemerintah daerah itu kan sudah jelas, ada namanya SUMONEP, supervisi, monitoring, dan evaluasi. Kita jarang sekali pernah melihat adanya gerak cepat gitu ya, semacam emergency response system gitu, dari pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah, karena sudah ada unit teknis di situ di Sparda. Ternyata sebabnya karena di Sparda itu bekerjanya kan cuma 7 jam sehari dan di jam hari efektif. Jadi mereka bekerja Senin, Selasa sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu di hari-hari pariwisata itu kan hari libur. Sabtu, Minggu, tanggal merah itu adalah tempat kegiatan pariwisata berlangsung. Sehingga tidak ada supervisi, monitoring, dan evaluasi di hari-hari libur dan seterusnya. Nah jadi fenomena yang ada sekarang terjadi semacam transformasi. Pertama adalah transformasi kepemilikan. Banyak villa yang ternyata adalah juga milik warga negara asing. Dan juga banyak pula yang mengatasnamakan nomini atau atas nama warga negara kita tapi dimiliki oleh orang asing. Nah, jadi ini mungkin tidak terlepas dari rules atau undang-undang yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah tentang keimigrasian, tentang golden visa. Jadi karena wisatawan sekarang sudah boleh sejak per tanggal 14 Februari 2023 itu wisatawan sudah boleh mendapatkan golden visa berupa second home visa. Jadi wisatawan masih bisa tinggal di Bali selama 5 tahun plus 5 tahun atau 10 tahun sehingga dia bisa meng-hire atau memiliki tempat villa dan sejenisnya, tetapi mereka tetap menggunakan nomini atau nama orang lain. Inilah yang menjadi persoalan selain persoalan OSS tadi. Nah, selanjutnya persoalan dari kondisi fenomena munculnya banyak villa di kawasan terutama di Bali Selatan dan di kawasan sekarang dari Batu Belik, Mungu, Brawo, Canggu, Tibu Benang hingga Cemagi dan Seseh. Ini memunculkan juga fenomena tambahan. Fenomena tambahannya itu ada kampung-kampung tertentu gitu yang muncul. Seperti misalnya kampung Moskwa, itu di kawasan sana. Kemudian juga kampung Ukraine juga ada. Ini yang perlu sebenarnya diantisipasi. Kenapa bisa muncul seperti ini? Ya berarti ada satu hal lagi selain pengawasan yang disampaikan oleh Pak Kun tadi, law enforcement. Law enforcement kita tampaknya seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Sangat lemah kita dari segi law enforcement. Terbukti tingginya tingkat pelanggaran etika wisatawan yang ada di daerah kita. Hampir setiap hari kita mendengar wisatawan ribut di bar, pub, karaoke, berkelahi di jalan raya, kemudian menggeber sepeda motor di jalanan, menaiki tempat suci, kemudian juga menjadi geng dan seterusnya. Bahkan sampai mereka membawa truk ke bandara. Bayangkan truk itu kalau bermuatan TNT misalnya atau bom, bagaimana objek vital kok bisa truk bisa masuk gitu. Ini juga ada sisi kelemahan kita. Sehingga saya memotret dari fenomena ini, saya memotret ada 5 persoalan krusial, prinsipal yang kita alami di sektor pariwisata yang berkaitan dengan akomodasi salah satunya villa. Yang mengimpact kepada 5 persoalan ini. Apa 5 persoalan dasar itu? Yang pertama adalah infrastruktur atau infrastruktur. Infrastruktur kita tidak berkembang. Contohnya jalan, kemudian intersection, tidak ada perkembangan. Sehingga akibatnya macet di mana-mana. Ini menjadi persoalan dasar yang saya potret dan harusnya menjadi keputusan politik dan kebijakan publik pemerintah untuk segera menciptakan minimal Asian class infrastructure. Harusnya sih world class infrastructure kalau kita destinasi mau bertumbuh atau mau fokus mengembangkan kepariwisataan kita. Kelemahan kita pertama di infrastruktur. Yang kedua di overhead capital. Overhead capital itu adalah infrastruktur di atas tanah, seperti misalnya kabel, tiang listrik, menara-menara telekomunikasi. Ini bentang alam kita menjadi kacau karena kita melihat kabel berseliweran di mana-mana, tiang beranak, kemudian bercucu lagi, sehingga bentang alam kita dan suasana kita menjadi semrawut dan acak-adul gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah persoalan safety dan security, keamanan dan kenyamanan. Hampir setiap hari kita mendengar terjadi copet, jamret, penipuan money changer liar, perampokan villa, dan seterusnya. Ini akan menjadi noktah di sektor kepariwisataan. Bahkan yang baru saja 5 hari lalu, 104 wisatawan mancanegara atau warga negara asing tertangkap di salah satu villa yang melakukan kegiatan skimming online. Dan villa itu ada di Tabanan kalau tidak salah. Namanya Villa H gitulah.
Kenapa sampai terjadi? Kan gitu. Nah, artinya di sektor keamanan dan kenyamanan kita juga mengalami persoalan. Yang keempat, behavior, perilaku. Perilaku kita sekarang cenderung apatis. Perilaku kita cenderung menghilangkan konsep-konsep kegotong royongan dan konsep-konsep psikis kita untuk saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain. Dan terbukti bagaimana perilaku wisatawan yang aneh-aneh ini tidak terpantau. Tidak terpantau kecuali viral. Kalau sudah viral, orang merasa senang, jadi viral baru akan ada tindakan. Kalau viral baru ada tindakan, ini artinya kita perlu pertanyakan pemangku kepentingan posisinya ada di mana, kan gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, ya branding. Branding kita ini sekarang kan kita boleh nggak menyatakan kita branding kita naik? Belum tentu. Dengan noktah yang banyak ini, banyak perilaku wisatawan, kemudian banyak villa bodong, kemudian tata ruang kita kacau balau, lingkungan kita bermasalah. Ini yang keenam saya tambahkan ya, lingkungan kita masih banyak sampah, kemudian tata ruang kita masih amburadul. Ini kan menjadi noktah dalam branding dan memperkuat kepariwisataan kita. Agar kita tidak rugi. Bali di tahun 2024 bulan Maret ini kan mendapat second world best popular destination dari destinasi Asia, dari salah satu majalah terkenal dunia. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan sekarang dari saya, kita akan dari potret 5 persoalan itu ada 3 solusi yang kita ingin tawarkan sebenarnya kepada pemangku kepentingan. Yang pertama adalah, ya jelas, perkuat law enforcement. Tiada hari tanpa law enforcement, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Yang kedua, perkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi. Ya contoh misalnya kita ada pungutan, kok nggak ada evaluasinya. Kemudian perkembangan kepariwisataan kita pasca COVID ini kok nggak ada evaluasinya. Yang ketiga, kita belum pernah melihat ada rencana induk pengembangan pariwisata Bali 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, sampai 50 tahun. Artinya blueprint tentang pariwisata kita mau dibawa kemana. Jadi 3 ini yang kita ingin ada direview oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah yang mendapatkan pajak hotel, restoran, dan hiburan, dan juga pemerintah provinsi yang juga sekarang menggenggam tourism levy untuk pendapatan tambahan dari kutipan wisatawan ini. Nah, ini yang belum kita lihat. Ternyata dari kondisi itu secara gradual, kami juga belum melihat secara absolut di mana posisi kebijakan publik dan keputusan politik pemerintah berkaitan dengan kepariwisataan. Meskipun kita tahu di Bali ini sudah ada peraturan daerah tentang pariwisata, yakni Perda 5 tentang standar penyelenggaraan pariwisata budaya Bali. Perda itu tidak cukup mampu sepertinya memanajemen kepariwisataan kita secara holistik. Akibatnya kita melihat pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan kita seperti amorphous, tidak berbentuk. Mau kita bawa kemana kepariwisataan kita. Oleh karena itu kita perlu langkah-langkah strategis dari sekarang. Kami sebagai pelaku, ini Pak Kun juga, Pak Hendrawan juga kita ajak bersama-sama di stakeholder pariwisata. Kita di stakeholder sebenarnya sangat ingin memberikan sumbangan pikiran, sumbangan solusi kepada pemerintah berkaitan dengan kondisi kepariwisataan kita. Ya, cuman ini ya masih dalam tataran retorika kita bicara, tapi prinsip bahwa pemerintah harus hadir dalam kondisi untuk mengambil kebijakan publik dan keputusan politik yang berkaitan dengan kepariwisataan. Meskipun pemerintah sudah punya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, punya RPJP. Tapi saya rindu ada anak dari RPJM dan RPJP itu di sektor pariwisata. Namanya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Bali yang diturunkan di masing-masing kabupaten menjadi Riparda, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana problematika villa di Bali ini sendiri. Pemirsa, jangan kemana-mana. Talkshow Merah Putih akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana problematika villa-villa yang ada di Bali. Masih kita bahas. Pak Kun, dari apa yang disampaikan oleh Pak Puspanegara tadi, berarti ada hal yang perlu kita garis bawahi. Pemerintah abai dalam Monef ini sendiri, pemerintah abai dalam supervisi, monitoring, evaluasi, law enforcement yang belum begitu kuat. Pak Kun melihatnya? Memang betul Pak. Memang betul? Jadi mungkin masalah anggaran atau apa, padahal ini kan kuncinya. Ya. Turis sudah datang itu bawa duit Pak. Orang nyewa villa bawa duit, investor villa bawa duit. Ya itu tadi, sekarang kalau kita mau biar makmur Bali, itu tadi, Despenda tingkat 2. Seluruh Bali harus turun ke lapangan. Ini paling gampang cari uang sebenarnya, nggak usah kemana-mana. Kalau ini ditarik 10%, tadi 5.000 villa
Nah, Itu yang terdata. 5.400 villa. Iya. Itu yang ada data datanya. Statistik. Mhm. Yang belum masuk asuransi nggak apa-apa karena memang tidak harus. Baik. Ini kan paling tidak isinya berapa villa itu? Apakah 10 kamar? Apakah 20 kamar? Kalikan aja. 5.000 kali 10 kamar berapa? Hunianya berapa? Berarti itu turisnya banyak, Pak. Kalau kita ngomongnya itu begitu, Pak. Segi positifnya dan ini ada duitnya, kerjakan. Iya. Tadi masalah turis pariwisata. Dulu ada, kenapa sekarang tidak ada? Tinggal bikin aja. Baik. Banyak polisi, entah itu merekrut lokal atau apa, Satpol PP jadikan polisi pariwisata, silakan. Pengawasan, ini penting karena apapun sekarang kan banyak gaduh, ada rebutan antara yang cari makan antara WNA dengan lokal pun udah mulai rebutan. Orang yang berkelahi di disko misalnya, ini perlu pengawasan. Kita lihat positifnya dulu. Maka pemerintah itu nambah tenaga. Kita ngomong di negara tetangga, misalnya Thailand. Thailand tuh kalau eksportir, mau ekspor, misalnya orang beli di sini kayak di Kumbasari, beli baju, beli handicraft Tegalalang. Di airport tuh ada kantor perdagangan yang bisa bikin dokumen ekspor. Di situ udah ada pesawat yang mau ngangkat barang. Dia buka 7 hari. Di kita ini 5 hari. Apalagi sekarang ada ide, masuk kerja 3 hari aja, BUMN kan, pemerintah itu. Tidak lagi 6 hari, 5 hari. Nah, begitu. Jadi ini memang pelayanan kita yang kurang. Pengawasan, pengamanan daerah objek wisata. Misalnya daerah Pantai Kute, Pantai Legian, Pantai Nusa Dua, Jalan Raya Kute, Jalan Legian. Kadang-kadang kan banyak perampokan. Jadi kita, kalau saya dari pengusaha, kebetulan saya ini mantan ketua Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Saya juga di BRI, saya juga di Asita. Kita bersyukur kalau banyak orang invest di sini. Baik itu lokal maupun foreigner. Karena tadi sudah disebutkan, sekarang itu ada undang-undang baru yang Golden Visa. Punya villa seharga 2M aja udah dapat Golden Visa 5 tahun. Perpanjang lagi. Oh punya deposito berapa. Dan sekarang ada undang-undang baru lagi. Yang orang lokal terkaget-kaget. Asing itu punya hak pakai 80 tahun Pak. Tidak perlu nomine lagi. Sebagai orang asing saya bisa beli hotel. Pangkatnya turun. Bukan hak milik lagi, tapi hak pakai. 80 years. Dan orang udah umur 50, 60, 80 tahun, very long. Dia udah mati, hotelnya masih ada. Ini contoh. Dulu kan turis itu makin nomine lawyernya, apa notarisnya, apa kawin lagi atau pakai supirnya. Sekarang bebas. Jadi orang asing itu boleh beli villa, beli hotel, beli pabrik atas nama dia. Cuman ini dibatasi belum wilayahnya, kita nggak tahu kan. Nah, ini hak pakai. Buat turis turun pangkat nggak apa-apa. Hak milik kan forever. Tapi ini hak pakai, 80 years, long sebetulnya. Sudah cukup panjang sebetulnya. Itu udah clear undang-undang baru. Ini yang tahu hanya beberapa orang. Yang udah menggunakan ini baru beberapa turis saja. Sebenarnya yang lawyer-lawyer itu tahu aturan baru ini Pak. Nah ini ke sana. Jadi makin dipermudah. Nah ini jelas bersaing dengan masyarakat lokal. Nanti daerah-daerah yang komersil, pinggir pantai Nusa Dua, pinggir pantai Kute, pinggir pantai Seminyak, pinggir pantai Canggu, diborong oleh asing. Orang lokalnya juga gunung mungkin begitu ya. Bisa terjadi itu, kan gitu Pak kira-kira. Ya, daerah makmur misalnya Ubud, orang-orang Ubud sendiri harus pergi kemana? Daerah yang gersang, yang hanya bertani itu apa gitu. Jadi ini memang ada masyarakat yang belum tahu kemudahan-kemudahan itu. Ya tadi OES itu kan tujuannya itu. Dulu kan izin itu dipersulit. Sekarang Pak Jokowi aja baru bilang, mau konser aja 13 izin. Izin itu rekomendasi. Makanya penyanyi dunia itu manggung di Singapura seminggu. Nah, di sini hanya semalam. Alasannya perizinnya berbelit-belit. Dan izin itu duit. Ya, di daerah lain yang baru berkembang pun duit itu. AMDAL, situ, HO, dedek menggek uang sampai ratusan juta. Maka dengan ini dipermudah ini ya pemerintah peluang yang ada itu harus dicari Pak. Dicek aja turun dengan asosiasi diajak. Kita nggak usah malu-malu, asosiasi atau yang memberikan izin dan Dispenda turun mungkin dengan bawa Satpol PP ngecek wilayah yang masih bodong. Belum punya nomor pokok wajib pajak. Yang penting kan itu Pak. Di Bandung dulu waktu Emil jadi wali kota Bandung, dia datangi warung-warung, toko-toko yang belum punya nomor pokok pajak dikasih. Telah membayar semua Pak, warung Pacang, bayar 10%, warung nasi campur 10%, kan gotong royong Pak.
pendapatan naik. Nah ini kan itu aja. Biar nanti kecemburuan nggak ada. Nanti kalau perlu ya pembayaran itu kan ada ditulis ini telah membayar pajak. Wilayah ini pembayar pajak terbaik. Misalnya begitu-gitu. Dikasih apa? Reward, penghargaan gitu loh. Dan ini sebenarnya pajak 10% itu udah lebih tinggi daripada penghasilan pemilik villa. 10% itu big money ya. Jangan dinaikkan lagi. Spa mau dinaikkan sampai 40, 70 itu gila itu. 10% itu udah very good. 10 hotel, 1 milik Pemda. Belum PPh-nya Pak, kira-kira begitu Pak. Baik. Di Singapura tuh udah kecil-kecil pajak, tapi kok negara ini kaya gitu. Terima kasih. Baik. Pak Hendrawan, dari apa yang disampaikan, OSS ini memberikan kemudahan, tetapi ada beberapa fenomena yang kita lihat seperti yang disampaikan oleh Pak Puspanegara ini sendiri adalah laju alih fungsi lahan ini sendiri. Komitmen, kita berbicara tentang komitmen dari contohlah BVA ataupun asosiasi yang bernaung yang membidangi tentang villa ini sendiri. Ini perkembangan villa akan tidak identik dengan percepatan alih fungsi lahankah yang Bapak lihat selama ini? Baik, jadi peralihan fungsi lahan ini saya rasa dipengaruhi oleh banyak segmen ya, banyak segmen dengan kemudahan daripada kepengurusan OSS ini. Ya. Jadi segala segmen usaha, secara jenis usaha pun akan melalui sistem ini. Jadi lahan ini akan beralih fungsi. Mohon maaf tidak hanya villa saja, mungkin di hotel, mungkin usaha yang lain yang membutuhkan lahan seperti itu. Jadi sudah jelas di sini bahwa kemudahan itu pasti akan membawakan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bagi investasi, bagi investor yang ingin berinvestasi, tentu di sana ada dampak positifnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan sudah disampaikan tadi. Tapi dari dampak negatifnya ya itu ya peralihan fungsi lahan ini yang akan begitu masif akan terjadi karena akan dengan kemudahan kepengurusan daripada perizinan melalui OSS ini. Nah jadi untuk villa sendiri tentu kita di Bali Villa Asosiasi tetap mengingatkan rekan-rekan member-member kita bahwa villa ini di Bali ini tetap akan memegang teguh yang disebut dengan Trihita Karanonya Pak. Baik. Ya bagaimana keseimbangan manusia dengan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan lingkungan atau alamnya. Jadi kita harapkan konsep villa ini tetap infrastruktur villa ini tetap memberlakukan 60% ruang terbuka, 40% building di dalam satu area. Jadi masih ada ruang terbuka hijaunya atau paling at least maksimal 60% building, 40%-nya masih adalah landscape. Jadi lingkungan masih tetap terjaga keasliannya di sana. Jadi menyinggung tentang villa tadi, seperti disampaikan oleh Pak Puspanegara, oleh Pak Kun. Jadi ini kembali kepada bagaimana kita mampu nak kita ke depannya mempertahankan ini semua. Baik. Yang pertama eksploitasi lahan. Yang kedua law enforcement-nya akan seperti apa? Karena begitu masifnya, begitu maraknya investor atau investasi yang masuk ke negara kita, terutama ke Bali, dengan diberlakukannya undang atau peraturan yang baru tadi, sedangkan di KBLI-nya atau di OSS-nya, di KBLI villanya, di sana jelas bahwa villa itu adalah masuk ke dalam UMK, seperti yang disampaikan tadi. Sedangkan UMK yang berhak melakukan usaha mikro kecil ini, usaha kecil ini adalah WNI, kan seperti itu ya, penjelasnya itu warga negara Indonesia. Tapi sekarang kenyataan di lapangan WNA pun bisa memiliki unit villa. Jadi kepemilikan villa boleh atas nama WNA kah? Bapak Tentu melihatnya? saja tidak Pak. Oke. Itu sudah aturan. Baik. PMA pun Tidak tidak boleh. boleh. Karena ini kan termasuk UMK. Di dalam OSS-nya, di deskripsinya sana sudah jelas. Baik. Sana sudah jelas, PMA pun tidak boleh, apalagi warga negara asingnya. Ya. Nah, tapi yang terjadi di lapangan, seperti kita ketahui bersama, seperti yang disampaikan oleh Pak Yan tadi, Pak Kun, nah bagaimana law enforcement-nya, bagaimana pengawasannya di sini. Nah ini yang ingin kita tanyakan, sedangkan villa ini kita harapkan bahwa memang dikelola atau dimiliki oleh masyarakat kita. Karena ini masuk ke UMKM kan di sini villa kriteria villa ini melalui KBLI-nya.
Jadi seperti itu, Pak. Baik, baik. Nah, ini yang menarik sekali yang menjadi fenomena-fenomena yang muncul akhirnya di lapangan. Seperti itu, Bapak melihatnya. Sekali. Jadi ini pemanfaatan dari peraturan-peraturan yang baru ini digunakan. Oke, it's fine. Kita tidak alergi dengan namanya investasi. Baik. Tapi tentu ada rule yang membatasi, yang kita harapkan membatasi di sana. At least satu sisi penduduk lokal atau warga negaranya tidak menjadi penonton nantinya ke depannya. Baik. Tapi di sisi lain investasi itu juga diberikan ruang, hanya saja rule-nya seperti apa. Nah di sini kan masih kacau, masih abu-abu saya lihat di sini, Pak. Baik. Gitu loh. Makasih. Baik. Termasuk juga fenomena seperti yang disampaikan oleh Pak Puspanegara tadi sendiri, WNA pun memiliki bisnis villa di Bali. Kalau kita lihat banyak sekali asosiasi yang mengatakan ini banyak turis yang datang ke Bali, tetapi kenapa villa-villa yang dikelola oleh warga lokal ini sepi sekali seperti itu? Ya itu kembali kepada sama seperti kita ya. Lagu anak Bali pasti percaya anak Bali kan. Orang Jawa percaya dengan orang Jawa. Baik. Sesamanya kan seperti. Nah sedangkan mereka yang mengelola, mereka yang mempromosikan, sedangkan tamunya adalah orang mereka sendiri. Nah ini salah satu kendala. Salah satu kendala seperti disampaikan Pak Puspa tadi bahwa malahan ada desa atau kelompok tertentu yang namanya kampung-kampung tertentu di sana. Nah ini yang di dalamnya adalah orang-orang mereka. Nah ini sangat berbahaya sekali nanti ke depannya. Baik. Jika ini dibiarkan, nah what happen? What will be happen? Gitu loh. Nah ini yang saya harapkan pengawasannya agar dilakukan penegasan di sini oleh pihak-pihak berwenang pemerintah dengan jajaran-jajarannya. Jadi bagaimana mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana 5 tahun, 10 tahun ke depannya akan seperti apa. Nah ini yang kita harapkan, Pak, nanti ke depannya. Baik, pengawasan, kembali lagi ke pengawasan, itu Benar. yang diharapkan. Baik, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana problematika villa-villa yang ada di Bali. Sesaat lagi. Ya, kita masih membahas tentang problematika villa yang ada di Bali dan tentunya masih bersama 3 narasumber kami. Pak Puspanegara, kalau kita berbicara tentang apa yang Bapak sampaikan, ada banyak sekali persoalan, ada bahkan 5 persoalan plus 1 persoalan juga, kemudian solusinya Bapak sampaikan tadi. Tetapi kita berbicara tentang fenomena itu yang kita tidak menutup mata. Itu terjadi di lapangan. Fenomena itu harus segera dihentikan, Pak? Ya, rumusnya adalah pertama harus ada upaya preventif. Upaya-upaya yang harus dilakukan. Yang kedua, karena sudah begitu masif harus ada juga upaya pengendalian. Jadi 2 hal ini preventif, pengendalian, ya terakhir ya tindakan gitu. Karena ini sudah ada bidangnya masing-masing. Untuk warga negara asing ini kan sudah ada aturan dari imigrasi, jadi ada Tempora namanya, tim pengawasan orang asing. Kemudian dari pemerintah daerah juga sudah melalui kepala lingkungan yang terbawah itu mengeluarkan ada namanya SKTT bagi orang asing. Itu jelas sebenarnya, hanya saja persoalannya adalah ada celah yang bisa diambil oleh warga negara asing dalam mengupayakan mereka bisa menikmati sepenggal surga yang ada di dunia ini, yang ada di Bali gitu ya. Jadi banyak di antara mereka yang memanfaatkan, pertama adalah akulturasi. Akulturasi itu adalah nikah dengan warga kita atau bekerja sama dengan orang Bali sendiri. Baik. Ya, terutama di pedesaan dan seterusnya, sehingga yang menyampaikan ke pemerintah itu kan warga kita. Minta dibantu ini, dibantu itu, akibatnya keluarlah kebijakan gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, fenomena ini sampai detik ini sebenarnya memunculkan persoalan-persoalan yang menjadi persoalan domino efek. Apa itu gitu ya? Yang pertama, coba jalan-jalan di sekitar Jalan Gunung Soputan, Jalan Gunung Salak. Yang jualan furniture itu adalah orang asing, bukan orang kita. Bahkan mungkin Pak Kun pernah beli furniturnya dijual oleh orang Italia dan seterusnya. Jadi mereka sekarang efek dari fenomena banyaknya villa ini adalah mereka tinggal di villa dengan tidak memenuhi unsur administratif. Artinya ilegal. Kalau sudah bahasanya ilegal, maka harus hadir di situ di law enforcement, segera ditindak. Namanya juga ilegal. Nah inilah persoalan. Kalau ini dibiarkan, karamol efeknya apa? Mereka bisa mengambil alih fungsi-fungsi pekerjaan domestik orang kita. Ya, bayangkan coba jalan-jalan ke kawasan Canggu dan sekitarnya.
ada yang jadi waiter, ada yang jadi waitress, ada yang jadi supervisor bar, ada yang mengajarin cara bermain surfing, ada yang jadi fotografer, ada yang jadi guide, ada balahan, ada yang sewakan motor, sewakan mobil, ya memiliki villa, sewakan villa dan seterusnya. Artinya fungsi-fungsi pekerjaan yang harusnya diambil oleh orang kita itu sudah diambil oleh mereka. Bahkan kalau saya hitung-hitung persentase secara gradual, anggap ini bukan statistik ya, ngitungnya sebagian besar sudah mereka yang ambil alih situasi itu, terutama di food and beverage, di sektor makan dan minum. Coba lewat ke Canggu, Mungu, Preranan, Berawa, hampir semua coffee shop itu yang lola orang asing. Nah, ini efek karamol pertama. Efek karamol yang kedua, drug. Peredaran barang-barang terlarang atau nasal ini menjadi luar biasa di masyarakat yang mengakibatkan kita menganggapnya itu biasa, tapi ini berbahaya. Nah ini karamol kedua. Karamol yang ketiga adalah itu perilaku-perilaku yang sekarang menyebabkan kita menjadi ya geleng-geleng kepala. Gimana WNA sudah merasa Bali ini miliknya sendiri. Mereka bisa naik sepeda motor sembarangan. Bahkan saya lihat ada satu orang wisatawan menaruh uang di kupingnya ketika ada polisi, mereka samberin polisinya dengan bawa uang di kupingnya gitu. Ini kan sudah aneh, bahkan diajak polisinya minum bir misalnya di salah satu pos pengamanan dan seterusnya. Nah, munculnya perilaku yang aneh dari warga negara asing ini adalah efek dari mereka tinggal di villa-villa yang tidak jelas ini. Jadi kesimpulan saya, ketika sudah dikatakan ilegal, ya harus sudah hadir tindakan di situ. Ya, sehingga karena sekarang kita kan banyak kita mengatakan banyak villa ilegal, banyak villa bodong. Tapi tindakan ke arah itu masih belum ada. Sebenarnya kita bersyukur, sudah ada Bali Villa Association yang menaungi villa. Masalahnya adalah, tadi Pak Kun kan bilang, kalau mau bikin hotel harus masuk PHRI dulu, baru dulu. Sebenarnya goodwill di pemerintah daerah ini sangat mungkin dilakukan dengan mengarahkan semua pelaku usaha kalau mau bikin villa masuk asosiasi dulu, dapat rekomendasi dari Bali Villa Association, baru boleh mendirikan villa dan inilah gunanya stakeholder. Kalau sekarang kan stakeholder jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri. Nah ini yang kita harus benahi. Jadi bisa dikatakan ini penegakan aturan yang tegas dari pemerintah? Ya, bukan tegas saja. Law enforcement itu adalah ketika sudah berpersoalan, persoalan itu harus diselesaikan. Kemudian ketika dia melanggar, harus ditegakkan aturannya. Kan baik, kalau melanggar pengawasan, kembali lagi ada tim penindakan orang asing. Pak Kun, bagaimana dengan pengawasan di imigrasi, seperti apa? Jadi kan begini Pak, jadi sekarang itu semua overlapping semua. Pengawasannya lemah begitu Pak. Okay. Tapi ini namanya UKM ya Pak. Sebetulnya kalau dulu di Undang-Undang PMA itu UKM itu orang asing nggak bisa masuk. Ya, termasuk hotel, villa, hotel melati itu asing nggak bisa masuk. Kalau di hotel yang saya tahu dulu PMA itu hanya hotel bintang 5. Itu asing boleh masuk, nggak tahu sekarang. Ya, ini perlu dicek lagi. Dulu begitu, termasuk dieksportir. Jadi usaha kecil menengah. Yang ekspor kecil itu biasanya lokal. Mungkin asingnya sebagai pembelinya, sebagai buyernya, buying agentnya, dia yang memasarkan, nah dia actingnya kayak bos. Kan begitu, misalnya beli barang-barang yang ekspor tuh di Tegalalang, di Ubud, di Pasar Badung, di Pasar Kumbasari. Pokoknya di sentra-sentra industri itu, dia pinter, ngekspor ke Afrika, ngekspor ke Honolulu, ekspor ke Eropa dan sebagainya. Kenapa? Memang kadang-kadang asing itu menangnya di pemasaran dan marketing dan komunikasi dengan pembeli asing. Termasuk tadi Willa tadi. Willa itu kan dia menangnya di situ. Nah ini yang banyak Willa itu apakah yang benar yang pemiliknya itu lokal pribumi atau asing sendiri? Kita nggak tahu Pak itu. Nanti perlu ditata. Biasanya kalau asing itu yang saya tahu ngontrak. Hotel A dikontrak 10 tahun. Bayari per tahun. Dia yang ngelola. Pajak dia yang bayar. Nah, pajak ini kalau orang nggak taat, nggak patuh kan mungkin kalau nggak dicek ya nggak bayar gitu kan, dikemplang saja gitu kan begitu. Kira-kira ini banyak terjadi. Dari dulu itu udah tahun 70-an, ada lokal join sama asing ngontrak 10 hotel di Bali. Dia pasarkan di Australia dengan travel siapa? Itu bawa turis. Nah, karena lokal itu nggak bisa ngelola, asing join sama lokal yang udah profesional, itu villa-villa dikontrakkan. Ini di Bali banyak sekali. Saya ada tahu lah orang dari Turki ngelola 100 villa.
Ya, tadi nyewa itu semua. Dia tinggalnya bukan di sini, tinggal di Dubai, tinggal di luar negeri, di Singapura, anak buahnya yang kerja itu Pak. Nah, itu bayar pajak atau tidak kita kan nggak tahu Pak. Despenda yang tahu. Makanya wilayah itu kan daripada minta sumbangan-sumbangan banyak kadang-kadang di situ dilibatkanlah pecalang, kepala dinas, di situ kan ada klien dinas, klien suka duka. Wilayah-wilayah itu yang pembayar pajak ditempeli aja stiker. Oh ini wilayah udah bayar pajak. Kan di desa Kuta misalnya itu ada berapa wilayah. Itu kan sebenarnya kalau mau kerjasama bisa Pak. Baik. Dan itu ada uangnya sebetulnya Pak nantinya. Ya. Indian itu di bawah pun dapat duit. Kan ini kan semuanya tuh saling overgated bukan urusan saya. Maka ini apa namanya kegotong royongan. Ya zaman Orde Baru namanya itu Panswakarsa. Ya. Lingkungan itu dijaga oleh masyarakat di situ. Dia harus tahu. Kira-kira gitu Pak. Ya, jadi perlu adanya keseimbangan antara permudah izin dan juga aturan-aturan Iya. yang lainnya, termasuk juga perlindungan lingkungan terhadap Iya. lingkungan. Seperti itu, Pak Iya. Kun. Memang begitu. Harusnya begitu. Nanti kan Iya. jadinya tuh persaingan yang tidak sehat Pak. Ini kan udah mulai Pak. Ya, Makanya ada asosiasi villa satu lagi kan ada. Ini tidak meributkan ini. baik. Karena asing menguasai pemasaran villa kan begitu. Ya ini kecemburuan one day itu harus dihentikan. Pemerintah yang turun ke lapangan. Law enforcement tadi. Mana yang melanggar ditindak. Baik. Biar kita ini bersaing secara fair gitu loh Pak. Bersaing secara jujur. Jadi semua tuh untung semua. Bukan yang lain buntung, yang lain untung. Kan kira-kira gitu Pak. Baik, baik. Saya ke Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, selaku Ketua Bali Villa Association ini, tentunya ada himbauan kepada warga Bali, warga lokal saat melakukan perjanjian dengan investor yang akan yang kita berbicara tentang kebanyakan WNA yang akan melakukan pembangunan villa. Ini seperti apa? Aturan dan sanksi perlu dicantumkan juga nggak sih saat melakukan perjanjian itu? Baik, saya rasa itu sangat perlu sekali. Sekarang dengan situasi dan kondisi seperti saat sekarang ini, bagi Semeton atau Kramo Bali yang mungkin beruntung memiliki properti atau paling tidak unit villa dan tentu merasa kesulitan dengan pemasaran atau pengelolaan dan sehingga harus menyewakan unit atau villanya atau propertinya dengan salah satunya warga negara asing, mohon di sana klausul-klausul daripada perjanjian sewa menyewa tersebut agar lebih detail dan lebih hati-hati. Ya, jadi jika menyewakan 20 tahun, 15 tahun atau 10 tahun, di sana Arab di klausul tersebut dijelaskan bahwa tidak menyewakan kembali, memang benar ditempati seperti itu umpamanya, salah satu contoh itu. Jadi sehingga bisa kita hitung, bisa kita kalkulasi menyewakan berapa, terus disewakan kembali berapa, yang untung siapa, terus sedangkan yang kurang untungnya itu siapa. Jadi ini mulai berhitung, kita mulai cerdas lah dalam hal ini. Tidak hanya mendapatkan uang cepat, uang sesaat, jadi tidak detail dalam perjanjian di sana atau sewa menyewa perjanjian di sana. Jadi seperti itu yang mungkin bisa kita harapkan nanti ke depannya. Termasuk lahan pun kita harapkan tidak secepatnya mengambil kesimpulan untuk menjual. Jadi lebih baik kita menyewakan sehingga lahan itu masih milik daripada warga kita sendiri. Termasuk juga pengawasan dan pembinaan dari pemerintah? Iya tentu, ini pun perlunya arahan-arahan dari pemerintah juga Pak. Baik itu dari adat, baik itu dari desa dinas, ataupun dari kabupaten, kota, dan provinsi tentunya. Karena itu segala transaksi itu kan mulainya dari bawah kadang-kadang. Dari kepengetahuan dari penjuru adat, penjuru dinas, dan di sini pun arahan-arahan ke kramonya atau masyarakatnya pun sangat kita harapkan sekali sosialisasinya ini. Jadi tidak segampang dan cepat mengambil keputusan cepat untuk melepas ataupun menyewakan tidak dengan gegabah atau klausul-klausul tidak diperhatikan dengan baik. Di sinilah perlu kita cerdas kembali ke depannya Pak. Jadi itu ya. Baik, Pak Kun, dengan apa yang disampaikan tadi ini sendiri, goodwill-nya adalah bagi yang ingin membangun villa, mereka juga harus masuk ke salah satu asosiasi seperti itu, asosiasi villa yang ada, seperti itu. Aturannya nggak ada? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Jadi Kenapa? bebas?
Jadi orang bikin asosiasi harapannya kan begitu Pak. Baik. Kalau nggak di backup pemerintah nggak bisa Pak. Aha, Asosiasi itu di backup oleh pemerintah zaman Orde Baru Pak. baik. Apindo anggota saya itu ribuan Pak. Mhm, Seluruh hotel harus masuk Apindo. baik. Kalau ada masalah dengan buruh, kalau nggak masuk Apindo nggak dibela Pak. Mhm, Nah sekarang itu nggak ada gitu-gitu. baik. Nggak masuk PRI juga nggak apa-apa. Nggak masuk ANU juga nggak apa-apa. Hmm. Ya, Oke silakan. Pak Kun, mohon izin. Jadi di OSS dalam saat kita mengapply NIB untuk KBLI Villa, di sana ada salah satu syarat mutlak itu masih blank, kosong. Mhm, Syarat mutlaknya masih kosong. Kalau kita perhatikan umpamanya kita apply ya, syarat mutlaknya masih kosong untuk villa. Jadi tidak mesti harus diisi karena Baik. di sini kan UMKM. Jadi modal usahanya adalah paling banyak ada 5 miliar. Jadi seandainya jika peraturan mengizinkan organisasi villa ini bisa masuk ke syarat mutlak, jadi syarat mutlak harus dipenuhi dulu dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh asosiasi itu umpamanya, tentu di sini akan terjadi filter-filter sebelum izin itu diterbitkan. baik. Nah itu kita harapkan. Ini pun saya sudah bicara ke kementerian juga dan masih akan diajukan atau dipertimbangkan. Kebetulan kemarin juga ada rapatnya kita, sebetulnya saya diundang online. Kita harapkan seperti itu. Nggih, terima kasih ya. Baik, baik. Pak Puspanegara, dari fenomena-fenomena yang muncul, kemudian persoalan-persoalan yang muncul tentang villa ini sendiri, termasuk juga pariwisata di Bali ini sendiri, solusinya juga sudah Bapak sampaikan ini sendiri. Ini belum terlambat untuk dihentikan Pak, yang berbau-bau ilegal? Gini, kalau dibilang terlambat, so pasti terlambat gitu ya. Tapi tidak ada kata menyerah untuk berbuat penegakan aturan dan merapikan gitu. Baik. Karena rumus sederhananya change eternally gitu ya. Perubahan itu yang kekal. Sehingga kita berharap mulai dilakukan upaya-upaya untuk merestrukturisasi terutama kan unit-unit yang akan menjadi fungsi-fungsi Sumonep. Kita kan sudah punya unit teknis namanya Dinas Pariwisata Daerah. Inilah yang harus didorong bagaimana peran, fungsi, dan tupoksinya berkaitan dengan perkembangan kepariwisataan. Saya sudah katakan di awal, fungsi-fungsi Dinas Pariwisata itu kan pada saat jam kerja saja. Sementara kita di pariwisata ini 24 hours gitu. Ya. Nah inilah yang perlu disesuaikan. Jadi menurut saya kalau kita memang akan mengembangkan destinasi kita, terutama di Bandung, maka pegawai negeri yang ada kaitannya dengan pariwisata, mereka bekerja ikutin sip pariwisata. Mereka ada yang bekerja pagi, bekerja sore, bekerja malam, ikuti situasinya. Jangan hanya bekerja pagi secara konvensional kan itu. Oke, Karena 24 jam. Harusnya 24 jam dengan sistem shipping. Oke. Jadi sistem shipping kan enak, pegawai negeri bisa kerja sore, bisa kerja malam, bisa kerja pagi. Dan ini sudah merupakan kebutuhan dan tuntutan situasi gitu. Itu satunya. Yang kedua, ya kembali, goodwill menjadi prasyarat mutlak. Goodwill itu artinya bagaimana pemerintah bisa memetakan situasi dan kondisi existing yang mereka punya, kemudian mengambil langkah-langkah strategis berkaitan dengan langkah apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Contoh sederhananya, misalnya nih, jika terjadi wisatawan ngamuk misalnya, di Canggu jam 3 pagi, siapa yang akan mengambil langkah ini? Kita sebenarnya perlu, tambahan ya solusi dari saya, pemerintah itu membentuk IRS, 911, Emergency Response System. Sehingga setiap ada kejadian darurat, bukan hanya untuk warga tapi juga untuk wisatawan, ada tim Emergency Response System yang bisa menanggulangi kondisi ini. Terutama untuk wisatawan, sehingga wisatawan merasa mereka mendapatkan pelayanan. Karena dia bayar pajak. They pay for service, kan gitu. Dia bayar, dia mendapatkan service. Nah oleh karena itu, karena sudah pasti mereka dipotong 10% dari setiap pembelanjaannya, maka dia harus mendapatkan service yang kita berikan. Baik. Pak Kun, closing statement agar fenomena ini yang kata Pak Puspa, ini belum, walaupun sudah terlambat, tidak ada kata terlambat juga untuk menanggulanginya. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki. Ya. Jadi makanya kita belum bikin Bali integrated lah. Jadi pengusaha, pemerintah, masyarakat, pengusaha kita bersatu padu. Bagaimana membuat Indonesia, Bali itu maju sekali. Karena wilayah ini kan nafkah kita juga buat orang lokal yang bekerja di situ. Buat pengusaha yang cari di situ. Buat negara yang narik pajaknya. Untuk masyarakat sebetulnya. Yang belum baik diperbaiki. Yang belum lurus diluruskan. Kan begitu kira-kira. Jadi kita masih optimis. Masih walaupun terlambat sedikit tidak apa-apa. Karena di sektor lain juga sama. Banyak travel bodong, banyak pengusaha bodong. Ya ini karena kelemahan kita di birokrasi kita ini lemah. Pertama pengawasan.
Kadang-kadang setelah dikasih izin nggak pernah ngotor lagi. Kan begitu. Kenapa timbul OSS itu? Katanya orang Pemda dulu, toh aturannya udah jelimet. Banyak orang yang melanggar. Sekarang dipermudah saja gitu alasan mereka. Baik. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Baik, bersatu padu. Yang belum baik diperbaiki, yang belum lurus diluruskan. Itu yang terpenting untuk memajukan pariwisata Bali kita yang tercinta ini. Terima kasih Bapak-bapak. Saya Made Sukadanekaran. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.